Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di sana? Semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat selalu ya sayang ya. Nah, kali ini kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelum itu, untuk mendapatkan berkah dari Allah, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa semoga apa yang kita lakukan nanti selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hai anak-anak di sana. Sebelum kita mulai, Miss mau tanya seperti biasa. Pembelajaran kita minggu lalu atau semalam tentang apa ya? Ya, kita ulang kembali yaitu tentang pertumbuhan. Tumbuhan dengan cara tentang apa sayang? Iya, dengan cara tunas. Yang kemudian juga tunas, biji dan juga dengan cara umbi. Kemudian juga kita belajar tentang kerajinan mozaik dengan karya dekoratif. Kemudian tentang pembagian dan juga masih dalam sikap bekerja sama atau manfaat bekerja sama. Kali ini kita masuk dalam pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Yaitu tentang apa ya? Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup juga. Nah, apa ya yang akan kita pelajari dalam pembelajaran 5 dan 6 ini? Mari kita lihat, check it out. Yaitu kita akan belajar tentang kita bisa melihat informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara spora. Yang kedua, kita akan tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang manfaat bersatu dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang keempat, kita akan mencari atau menyelesaikan masalah pembagian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut ya sayang ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara, yaitu secara alami dan buatan. Kali ini yang alaminya adalah dengan cara spora. Karena biji, umbi, dan tunas sudah kita bahas pada pembelajaran yang lalu. Kali ini adalah dengan spora. Spora itu apa ya Miss Ana? Spora itu adalah satu atau beberapa sel. Sel itu bagian terkecil yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus dan dapat diterbangkan angin dengan mudah. Atau biasa dia kayak bintik-bintik kecil kayak serbuk-serbuk. Nah, itulah dia kalau bahasa kita spora ya sayang ya. Nah, contoh yang berkembang biak dengan spora itu adalah seperti pada gambar kita itu nak. Yang ada di gambar Miss Ana ini. Nah, ini namanya jamur. Ini namanya lumut. Ini juga termasuk lumut biasanya. Ini yang gerak ini namanya lumut. Kemudian juga suplir, bunga suplir biasanya nanti tanya mama bunga suplir itu yang seperti apa. Dia jenis paku-pakuan atau yang dekat sekolah kita di pohon sawit. Nah, yang dia kayak menggulung kayak kita pakis, tahu pakis nak? Nah, yang kita makan itu juga termasuk dari jenis paku-pakuan dan dia berkembang biak dengan cara spora. Paham ya sayang ya? Dengan cara perkembangbiakan spora itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan disebutkan perkembangbiakan dengan cara alami, yaitu spora. Kali ini kita akan belajar dengan cara bantuan manusia, yaitu tadi apa? Dengan cara buatan. Buatan itu perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan dibantu manusia. Dia tidak tumbuh dengan sendirinya. Nah, contohnya apa Miss Ana yang dibantu manusia? Yaitu dengan cara mencangkok, stek dan menempel. Nah, ini gambar ini contoh dari mencangkok. Sedangkan ini
caranya adalah menyambung. Kalau dia menempel, kulitnya nanti nak yang dikupas. Kalau dia stek ini patah. Miss hanya membuat 2 gambar ya nak ya. Nah, kalau cara mencangkok, Miss jelaskan sedikit, yaitu kita pilih nanti batangnya itu atau dahannya itu yang agak kuat, yang sudah agak besar. Kemudian kita ukur sekitar 1 cm atau sejari Miss Ana ini. Nah, telunjuk jari kita. Kemudian kita kupas kulitnya nak. Setelah dikupas sampai nanti ada yang bertemu dengan lendirnya. Nah, kita kupas dia, kemudian kita buang lendirnya, tapi jangan sampai batang dalamnya. Nah, ada nanti di situ batang dalamnya yang keras. Nah, jangan sampai ke situ, tapi kita kupas, kemudian kita buang lendirnya. Setelah dibuang lendirnya, maka kita akan tempel nanti di situ nak. Kita tempel pakai tanah. Ini kan kayak gini ini dia. Kita tempel pakai tanah. Kemudian tanahnya itu sudah kita buat pupuk kompos. Kita tempel. Kemudian kita ikat nak ujungnya, atas sama bawahnya. Atas sama bawahnya kan ini yang kita tempel. Kemudian kita bungkus, kita ikat atas sama bawah. Setelah dibungkus bisa pakai plastik, bisa pakai sabut kelapa. Biasanya lebih bagus itu pakai sabut kelapa. Kemudian setelah kita bungkus, maka kita biarkan di situ. Kita siram dia setiap pagi dan sore. Ya nak, sekitar 1 sampai 2 bulan lah. Maka nanti akan tumbuh akarnya. Setelah sudah tumbuh akarnya, baru nanti kita patahkan, baru kita tanam kembali. Maka jadilah dia tumbuhan yang baru. Seperti itu cara mencangkok tanaman dengan simpel. Untuk lebih jelasnya silakan buka YouTube ya sayang ya, agar lebih mudah lagi memahami cara mencangkoknya tersebut. Nah, kalau dia dengan bantuan manusia, ada untungnya ada ruginya. Kalau di pertumbuhan secara alami, dia keuntungannya itu atau manfaatnya itu dia pohonnya lebih kuat. Kalau secara alami, yaitu tadi tunas, umbi, biji, dan spora, dia itu batangnya lebih kuat, kokoh. Dia tidak mudah tumbang. Nah, tapi kekurangannya kalau dia secara alami itu, dia susah berbuah atau lama waktu untuk berbuahnya. Nah, kalau dia perkembangbiakan secara buatan atau bantuan manusia, dengan dibantu manusia, itu keuntungannya adalah tanamannya itu tumbuh lebih cepat daripada secara alami, dan tanamannya itu lebih baik dari tanaman induknya. Nah, dia lebih bagus dari induknya. Kemudian kekurangannya itu adalah pohonnya mudah roboh itu artinya tumbang. Kemudian kalau tanaman biji kan biasanya tadi bismillah lebih kuat akar tanamannya. Kalau dia yang mencangkok, akarnya itu lebih rapuh, artinya ya itu tadi, makanya dia cepat tumbang. Tapi keuntungannya buahnya itu cepat dia berbuah nak, cepat berbuah karena pohonnya pendek aja dia sudah berbuah. Itulah keuntungan dari mencangkok. Setiap tanaman itu ada keuntungan, ada kerugian. Cuman kalau untuk seorang petani, dia lebih mengutamakan dengan cara buatan karena untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Coba lihat, indah nggak ya nak pemandangannya dengan banyak tumbuhan. Kalau di rumah kita banyak tumbuhan pasti enak-enak ya, rasanya asri. Makanya disuruh kita untuk merawat merawat tanaman. Ya, merawat tanaman itu membuktikan bahwa kita mencintai lingkungan. Karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kalau melalui menanamkan, kita ikut menjaga pohon. Semakin banyak pohon kita tanam, maka udara pun di sekitar kita semakin bagus, dan juga kita akan tambah sehat lagi. Nah, coba nanti anak Miss Ana di rumah, bagi yang punya tanaman, coba nak mulai sekarang rawat tanamannya dengan cara apa? Ya udah, sirami dia dengan bagus, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian dia bersihkan secara bersama-sama
ini kan lagi pandemi corona, daripada di rumah aja main game, silakan merawat tanaman di rumah nak, atau silakan membuat tanaman dengan cara mencangkok yang sudah Miss jelaskan tadi, sehingga kita bisa banyak kegiatan nak. Nah, apalagi kita ajak nanti abang, kakak yang punya kakak di rumah secara bersama-sama, sehingga pekerjaannya pun cepat selesai. Seperti pada pembelajaran lalu disebutkan, pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama maka akan cepat selesai. Dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu kita disuruh untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan tidak boleh kita tolong-menolong dalam hal keburukan. Jadi seperti itu sayangnya, tetap kita lakukan hal yang baik untuk bekerja sama. Nah, coba di sini dilihat sayang, ada soal cerita. Nah, ini soal cerita pembagian. Kenapa Miss tidak buat jawabannya agar kita lakukan secara bersama-sama? Contohnya, Edo nan jambu dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berjumlah 180 buah. Edo menyimpan jambu dalam 3 tempat. Kira-kira berapa ya setiap tempatnya itu? Maka kita gunakan teknik pembagian. Caranya seperti ini. Mari kita ulang kembali. 180 dibagi 3. Ini cara bersusun ke bawah. Ingat, ambil yang di depannya dulu. Ini angka 3 kan ada 1 angka. Maka ambil di dalam 1 angka. Angka 1. Angka dalamnya kan 1. Ingat, kalau di dalam ini angkanya lebih kecil maka tidak bisa dibagikan karena di luar lebih besar. Maka ambil 2 angka di 18. 3 kali berapa yang mendekati 18 atau pas 18, atau 18 bagi 3. Caranya kita gunakan teknik perkalian. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18. Maka harus hafal kali-kali nak, jangan bosan untuk menghafal perkalian biar lebih gampang ya nak ya. Maka 6 baru kita kalikan kemari. 6 kali 3 18. Hasilnya 0. Tapi di belakang ini kan ada 0 nah ini. Ada 0 kan? Maka gampang, kalau sudah di akhirnya 0, tinggal naikkan aja nak. Ingat, perkalian yang dilakukan dengan 0, semua hasilnya akan 0. Maka 0 kali 3 hasilnya 0. Maka 18 dibagi 3, 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. Kalau kita gunakan teknik pengurangan berulang-ulang, contoh 180 dikurang 3 terlalu banyak nak. Makanya cara yang paling gampang untuk melakukan pembagian itu adalah cara bersusun ke bawah kalau angkanya sudah lebih dari 10. Seperti itu. Makanya harus hafal kali-kali sayang ya. Jangan bosan untuk menghafal kali-kali di rumah agar mudah untuk mengerjakan pembagian ya nak ya. Nah, di sini akan Miss kasih tugas. Tidak susah. Tugasnya itu adalah menuliskan perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tumbuhan apa saja ya yang berkembang biak dengan spora? Kemudian apa ya kekurangan dan kelebihan mencangkok? Tadi sudah kita bahas ya nak ya. Gampang soalnya Miss Ana. Ya gampang. Miss tunggu jawabannya ya sayang ya. Dikerjakan dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak Miss Ana dapat memahaminya. Tapi sebelum itu, mari kita ulang kembali pembelajaran kita ya tadi, yaitu tentang apa sayang? Iya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Yang kemudian yaitu tentang sikap bekerja sama dalam merawat lingkungan. Yang keempat yaitu tentang ciri-ciri tanaman dengan cara mencangkok. Yang kemudian adalah pembagian cara bersusun ke bawah dengan ribuan. Jangan lupa untuk diulang semua di rumah ya sayang ya. Demikian pembelajaran tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Miss Ana di rumah. Dan selalu Miss ingatkan, jangan lupa berdoa kepada Allah agar pandemi corona ini cepat berlalu dari negeri kita, sehingga kita dapat bertemu langsung dalam pembelajaran tematik.
Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya sayang.